Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawala. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul innaka uh, an innaka alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT dengan niat dan tekad kita untuk menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan selalu kekuatan itu dicurahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Al-Hajj yaitu pada halaman pada ayat ke-33. Ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Bagi kamu padanya, pada hewan-hewan yang disembelih dan pada syiar-syiar Allah itu manafi', ada banyak manfaat. Ila ajalin musamma, sampai batas yang sudah ditentukan. Summa mahilluha, kemudian tempatnya, yaitu tempat penyembelihan hewan-hewan itu, ilal baitil atiq, sampai kepada baitil atiq, yaitu Masjidil Haram. Walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan setiap umat itu kami jadikan dia mansaka, sistem ibadah atau ibadat atau tempat nusuk-nusuk, tempat ibadah. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka ingat nama Allah atas apa yang telah dia beri rezeki kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka kepadanya hendaklah kamu menyerahkan diri. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang tunduk taat kepadanya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan yakni orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Was-sabirina ala ma asabahum, dan orang-orang sabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah, dan yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lanjutan daripada ayat rentetan atau rangkaian ayat tentang haji
di ayat ini menyebutkan manfaat kerana di waktu itu, di musim haji itu disyariatkan untuk menyembelih kurban, terutama di tanah suci haram, yaitu di Makkah. Di sini disebut tempatnya ada manfaat itu tentu saja bagi orang-orang yang memerlukan. Daging yang dipotong untuk orang-orang fakir, orang-orang yang memerlukannya, dan tentu saja itu semasa atau waktu di mana hewan-hewan itu disembelih. Jadi mencukupkan gizi itu pada saat itu memberi manfaat hewan-hewan baik yang hadiah atau hadiah, hewan-hewan hadi yang merupakan hewan denda dari pelanggaran kewajiban haji, maupun hewan-hewan kurban, adha atau hewan-hewan kurban. Di situ menumpuklah daging-daging yang sekali setahun untuk memberi makan orang-orang miskin. Kemudian tempatnya itu, yaitu tempat penyembelihan itu sampai ke Baitul Atiq, yaitu sekitar Baitul Atiq, Baitullah, dari Masjidil Haram. Bukan berarti menyembelih itu di Baitul Haram, tapi sekitarnya, yaitu negeri Mekah yang disucikan oleh Allah, yang kita sebut dengan tanah haram. Jadi baldah allati harramaha Allah. Ya. Jadi negeri yang dijadikan oleh Allah sebagai tanah haram, tanah yang suci. Disebutkan dalam surat An-Naml, innama umirtu an a'budu rabba hadzal baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan saya hanyalah disuruh untuk menyembah Tuhan negeri ini yang dijadikan oleh Allah sebagai tanah haram, tanah suci. Jadi negeri Mekah itu adalah tanah haram. Pusatnya adalah di Baitullah. Jadi tempat penyembelihan hewan-hewan itu itulah di tanah haram. Ujungnya di Mina. Jadi batas Mina keluar dan selingkaran dengan itu. Itulah yang disebut tanah suci, ya, kota Mekah itu. Disitulah tempat-tempat penyembelihan hewan-hewan, apakah itu hewan itu berupa hewan benda atau hewan kurban. Kemudian di ayat yang kedua, Allah menyatakan walikulli ummatin ja'alna mansaka. Jadi mansaka itu sistem ibadah, syariat di masing-masing. Ya. Dan umat Islam dijadikanlah tempat-tempat ibadah itu di tanah suci. Ya. Dia pusat, sehingga beribadah di tanah suci mendapatkan keutamaan yang lebih daripada tempat-tempat yang lain. Dan juga ibadah haji hanya ditempatkan, nusuknya itu, tempat ibadah haji itu hanya di tanah haram. Tidak boleh dilakukan di tempat-tempat lain. Kalau ada yang mau naik haji ke Kerinci, itu bukan syariat agama itu. Bukan syariat Islam. Karena syariat Islam itu menentukan tempat nusuk yang utama, yaitu ibadah haji itu hanya di Mekah. Kalau umat-umat lain terserah, tentu ada pula tempatnya. Kalau umat
Yahudi juga di Baitul Maqdis itu berziarah. Dia berziarah, tapi tidak haji namanya. Di Baitul Maqdis mereka mengadakan ratapan. Ya. Mereka meratap di sana di tembok yang sehingga tembok puing runtuhan Baitul Maqdis yang dihancurkan oleh Nebukadnezar itu, di situ mereka meratap atas kehancuran Bani Israel, kehancuran Baitul apa itu tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nah, mudah-mudahan pada waktu dekat mereka juga akan meratapi kekalahan mereka, insya-Allah. Sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kalau umat Kristen tempat ziarahnya, kalau Katolik ke Vatikan. Ya. Ketika hari Natal berziarah mereka ke Vatikan dan mereka berhimpun di sana. Ya, tentu menurut cara mereka sendiri. Kalau orang Hindu, dia berhimpun di Sungai Gangga untuk mandi membersihkan dosa-dosanya. Tapi itu bukan syariat para nabi. Tentu syariat para nabi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim yaitu dua tempat, yaitu Baitullah di Makkah, Ka'bah, dan Baitul Maqdis. Ya, tentu saja di syariat Nabi kita Muhammad SAW hanya tempat ziarah, tempat ibadah yang ditetapkan adalah di Makkah. Tidak ada di tempat yang lain. Kalau tempat ziarah banyak. Tapi untuk haji, ibadat yang ditetapkan dalam rangkaian ibadah haji adalah khusus di Makkah. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Jadi di situ disyariatkan pada hari raya haji itu berkurban dan juga menyembelih hadiah-hadiah. Untuk apa? Agar mereka ingat nama Allah atas apa yang telah Allah beri rezeki kepada mereka dari hewan ternak. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi Arab ketika itu, mata pencaharian atau kehidupan orang-orang Arab ketika itu memang tergantung pada peternakan. Ya, jadi peternakan dari unta sampai kepada domba atau kambing. Ya. Karena fasilitas yang disediakan oleh Allah SWT yaitu padang rumput yang sesuai dengan mengembangkan peternakan, dan unta yang sesuai dengan alamnya. Ya. Tapi sampai sekarang di negeri kita ini tidak ada orang yang berternak unta. Padahal yang berternak kuda ada banyak. Unta tidak ada. Sebelum saya dengar di Indonesia ini orang yang berternak unta. Apakah unta itu memang tidak bisa hidup di Indonesia atau bagaimana? Tidak tahulah. Tidak tahu saya kenapa orang tidak mau berternak unta di negeri kita ini. Ya. Jadi itu rezeki yang berlimpah diberikan oleh Allah SWT di tanah Arab yang gersang. Itu berupa, dan nikmat itulah yang mesti disyukuri dengan rangkaian ibadah-ibadah untuk kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah SWT. Maka untuk memurnikan ibadah itu
Karena ibadah haji itu sudah dilakukan sejak zaman jahiliyah dan itu sudah bercampur dengan musyrik. Di sana ada berhala-berhala yang mereka sembah. Maka di sini ibadah haji itu dan segala ibadah yang dalam rangkaiannya itu hanya ditujukan kepada Allah yang satu, Allah yang Maha Esa. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu. Jadi dalam rangkaian ibadah haji itu enggak ada lain tujuan kita, itu adalah pengabdian kita, penyembahan kita kepada Allah yang Maha Esa. Falahu aslimu, maka kepadanya lah kamu berserah diri. Menyerahkan diri secara total dalam ibadah haji. Jadi jangan pikir-pikir yang lain. Ya. Jadi sebagai kebanyakan orang sudah untuk mencari untung. Ya, tapi berdagang waktu itu ya dibolehkan. Tapi bukanlah itu tujuannya. Tujuan itu memurnikan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mukhbitin, orang-orang yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang seperti itu, yang melaksanakan ibadah secara ikhlas, itulah orang-orang yang mukhbit. Mukhbit dari akhbata. Jadi akhbata itu adalah orang yang tunduk taat. Dan tidak pernah mau atau cenderung hatinya kepada yang maksiat. Itulah orang-orang mukhbitin. Siapa mereka itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hati mereka gemetar. Itulah orang-orang mukhbit. Sama dengan orang-orang beriman dan bertakwa yang sudah kuat imannya, begitu mendengar nama Allah disebut atau dia menyebut nama Allah dengan gemetar hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tetap sabar mereka atas musibah yang menimpa. Kuat, ya, tegar mereka. Jadi sabar itu adalah tegar. Ya. Atas segala musibah yang menimpa mereka. Dan yang mengerjakan sholat. Ya, ini rumpun daripada ibadah. Kalau ibadahnya, sholatnya baik, maka insya Allah semuanya akan baik. Ya, ibadah lainnya akan baik. Dan ya, yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan rezeki yang mereka terima dari Allah SWT. Itulah yang kita kenal dengan ibadah-ibadah yang dan merupakan simbol atau ciri bagi seorang yang mukhbit, yang muslim, yang mukhbit. Ya, yang mereka mencari keridhaan Allah SWT. Inilah butir-butir dari rangkaian ibadah haji itu, dan mudah-mudahan orang yang pulang dari ibadah haji itu sudah membawa haji yang mabrur dan perilakunya mesti berubah dari yang negatif kepada yang positif. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang Sholat di Masjidil Haram itu kan 100 kali lipat. 100.000. 100.000 kali lipat dibanding di masjid lain. Di musim haji itu ada hadiu atau dam, dan juga ada kurban. Kurban itu kalau zaman sekarang, kalau kita ukur manfaatnya bagi umat, tentu lebih besar manfaatnya di negeri kita ini. Karena di tanah Arab itu sudah banyak sekali kurban dan juga dam tadi. Ini apakah kaidah tadi berlaku juga kurban ini, sehingga banyak orang berkurban juga di tanah Arab. Iya, jadi di zaman modern ini, pemerintah Arab Saudi, daging-daging itu selain dibagi-bagikan kepada yang
memerlukan, dia sudah diolah dan dikirim ke negeri-negeri yang memerlukan. Dulu Ethiopia ketika dilanda kelaparan itu di musim haji mendapat kiriman daging yang itu dari haji. Ya. Dan jadi tidak terbuang ya. Jadi masih tetap keutamaan menyembelih kurban di tanah haram itu tetap tidak kurang. Karena pemanfaatan daging itu ya tidak kurang juga, bahkan lebih ya. Karena dapat membantu bukan hanya rakyat atau penduduk tempatan yang memerlukan, tapi juga melimpah ke negeri-negeri yang memerlukan. Karena ada negeri-negeri yang dilanda kelaparan, maka di sana dikirimkan. Apakah daging yang itu dibekukan atau di kaleng? Ya, tapi itulah jalan keluar sehingga daging-daging kurban tidak mubazir, tetap disampaikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Ya. Ayat itu makin ada syariat. Ya. Mohon penjelasannya, apakah ini pernyataan tegas Allah bahwa pelaksanaan ibadah syariat di luar Islam umat akhir zaman ini bahwa pelaksanaan syariat di luar itu tidak diterima, apakah ini betul? Ya, inna ad-dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Jadi karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, dan syariat nabi-nabi yang sebelumnya itu sudah dinasakh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Jadi salah satu pemahaman ayat itu yaitu syariat para nabi yang terdahulu itu sudah kami nasahkan dan kami ganti dengan yang lebih baik, yaitu syariat Islam. Kalau tidak akan lebih baik, paling tidak sama dengan daripada syariat nabi-nabi yang terdahulu. Jadi syariat Nabi kita Muhammad SAW disediakan untuk umat akhir zaman. Ya. Itu oleh sebab tidak terima amal orang-orang kafir yang tidak mengakui, tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Hajju al-Arafah. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan walillahi al-nasi hijjul bait istata'a. Kaitan dia al-hajjul arafah dengan walillahi al-nasi seperti apa? Ya. Jadi puncak ibadah haji itu adalah Arafah. Ya. Jadi di situ rukunnya, rukun utama. Ya. Kemudian baru ke Baitullah. Setelah di Arafah, kita
turun ke Mekah, tawaf, ifadah dan sa'i. Nah, oleh sebab itu Ka'bah, Masjidil Haram, Arafah, Masjidil Haram. Itulah yang menjadi rukun haji. Sedangkan bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jamarat, itu termasuk tergolong pada wajib haji. Ya, bisa diganti dengan dam. Kalau berhalangan bisa diganti dengan dam. Tetapi wukuf di Arafah tidak bisa diganti dengan dam. Tawaf ifadah tidak bisa diganti dengan dam. Sa'i tidak bisa diganti dengan dam. Tempat yang tiga ini adalah Arafah, Baitullah, yaitu Masjidil Haram. Ya. Itulah. Yang sakit mesti sebentar diantar dengan ambulan untuk wukuf setelah zuhur. Jadi setelah zuhur mereka dibawa ke Arafah untuk wukuf. Nah, itu kembali ke rumah sakit. Mereka membayar dam untuk wajib haji yang ditinggalkan. Kemudian untuk tawaf ifadah dan sa'i, ya itu menunggu kondisi memungkinkan. Ya, setelah memungkinkan bisa diangkut dengan kursi roda atau dengan tandu untuk melakukan tawaf dan sa'i. Karena dia tidak bisa diganti. Kalau tidak dilakukan, maka kalau dia hajinya pertama kali, maka hajinya batal. Yang badal pun Badal sama. Sama. badal nggak bisa 2 orang badalannya. Ya, satu aja. Membadalkan orang ya, satu orang membadalkan satu orang. Tidak bisa ramai-ramai. Satu orang membadalkan ramai-ramai. Dan itu yang terjadi. Ya, karena orang itu cari duit. Ya, membadalkan orang untuk 20 orang itu tidak sah. Ya. Ihramnya berapa? Dia kan ihram itu rukun. Ihram itu sekali. Pakaian ihram itu tidak bisa diganti juga dengan dam. Misalnya berpakaian biasa gitu bagi laki-laki, diganti dengan dam bisa. Niatnya sekali kan. Allahumma labbaik Allahumma hajjan. Niat haji itu satu kali. Nah, ini dihajikan orang berkali-kali, gimana? Bagaimana mengulang ihram? Nah, pergilah setelah wukuf di Arafah jam zawal matahari, kemudian tawaf ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, itu tahallul, pergi habis miqat lagi. Mungkin tak terkejar.
Nggak akan mungkin. Oh, supaya Yui kaki Jadi tidak mungkin. Ya, Kalau jamaah haji yang sakit itu kan bisa paling bukan. ya, Sedangkan yang melontar bisa dibatalkan di orang lain. ya, Dan juga orang yang pada haji secara keseluruhan kan hadir juga di Arafah ini. ya. Kenapa orang jemaah haji yang hadir di Mekah dan sakit tidak bisa dibatalkan juga? Ya, yang mana? Yang jemaah haji yang hadir ke Mekah tapi waktu di Arafah dia sakit kan di Safari Ukhuwah kan. Ah, Sedangkan orang yang badal dari awal mereka hadir itu kan di Arafah. yang badal dari awal. Ya. Yang badal itu mesti melakukan rukun haji secara lengkap. Nggak boleh ada yang tinggal. Enggak, badalnya hanya wukuf aja, nggak bisa dia. Wukuf nggak bisa dibadalkan. Misalnya orang yang bukan jemaah haji yang asli yang badal dari kampungnya, hadir itu kan Eropa. Wajib wukuf itu wajib dilaksanakan, nggak boleh tinggal. Kalau tinggal wukuf di Arafah, dia membadalkan orang nih. Enggak, bukan itu, Bang. Kalau orang membadalkan seluruh rangkaian haji dari awal, Iya. itu orang yang membadalkan hadir di Arafah. Nah itu. Tapi jemaah haji yang sudah hadir di Mekah, begitu dia sakit, itu safari wukuf tidak dibadalkan. Iya, safari wukuf dia. Wukuf itu wajib baik dia haji sendiri atau wajib haji badal. Sudah seluruh rangkaian haji itu bisa dibadalkan. Makanya kalau dia hadir di Mekah melaksanakan rangkaian haji lain, wukufnya tidak bisa dibadalkan. Kalau membadalkan haji, berarti dia membadalkan seluruh rangkaian haji. Maka dia wajib melaksanakan rukun haji itu. Sama seperti dia haji untuk diri sendiri. Jadi kalau dia yang membadalkan itu sakit, tidak sah badalnya kalau dia tidak melaksanakan rukun haji. Nah. Jadi batal badalnya itu. Tapi kalau keseluruhan bisa dibadalkan. Seluruh rangkaian haji dibadalkan. Iya bisa kan? Kalau hanya wukuf tidak bisa ya. Ya. Jadi karena haji bisa badal, lalu rukunnya bisa badal juga? Enggak, bukan begitu konsepnya. Kalau seorang membadal haji orang lain, dia wajib sama dengan melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Itu melaksanakan rukun-rukunnya. Ya. 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 Orang-orang yang tidak terdaftar haji dari negaranya. Sementara yang akan melaksanakan badal haji itu kan selama ini kan banyak orang-orang yang bermukim di sana. Nah, itu nanti bagaimana kalau itu di awal berarti badal ini kan otomatis tidak ada lagi kecuali memang betul-betul keluarganya yang sudah berangkat haji lalu membatalkan itu. Sebaiknya begitu. Berarti kan ada lagi sertifikat kalau orang itu asal selesai batal ada sertifikat keluarga oleh. Sebaiknya ya yang berangkat di sini yang membadalkan haji. Tapi sementara sekarang bagi masih ada menerima duit badal Ya asal dijalani dengan benar, membadalkan satu orang, ya tidak masalah. Yang masalah itu kan dia membadalkan banyak orang, karena banyak duitnya. Itu yang jadi masalah.
Awak tadi Pak, pulang membaca itu menggali. Ini cari duit. Ya itulah, lebih baik dibiayai keluarga kita untuk membadalkan. Baik, saya kira udah cukup kita mudah-mudahan dapat kita pahami dan juga dapat kita amalkan. Ya. Akhirnya kita tutup subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.